Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan masuk di bab 3, anak sekalian ya. Tapi sebelumnya Bapak ucapkan selamat kalian telah menyelesaikan bab 2 dengan baik. Nah, di bab 3 ini apa materi yang harus kita pelajari? Yuk ikuti video ini dengan baik. Dengarkan, lihat, tonton, perhatikan sampai tuntas agar kalian bisa memahami dengan baik. Nah, anak sekalian, di materi ini kita akan bicara tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita mulai materinya. Siap-siap ya. Nah, anak sekalian, di materi ini cukup panjang, tapi Bapak akan langsung menuju ke materi pada persidangan yang kedua. Karena persidangan yang pertama ini BPUPKI membahas tentang dasar negara, dan itu sudah dibahas di materi yang lalu ya. Nah, yuk kita langsung ke materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Namun Bapak ingatkan sejenak ya, bahwa BPUPKI setelah dilantik melakukan sidang, persidangannya dibagi menjadi dua ya. Ada sidang yang pertama, anak sekalian, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini untuk membicarakan tentang dasar negara Indonesia, yang kemudian ditetapkanlah namanya pada tanggal 1 Juni yang bernama Pancasila. Lalu kemudian sidang yang kedua. Sidang yang kedua secara resmi BPUPKI sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Nah, tanggal inilah yang sekarang kita bicarakan anak sekalian, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak tambahkan sedikit, di buku yang lain ada dikatakan tanggal 10 sampai tanggal 17. Jadi intinya begini, jadi sidang itu dibuka pada tanggal 10 dan pembicaraan tentang Undang-Undang Dasar atau rancangan Undang-Undang Dasar itu selesai tanggal 16. Sidang ditutup tanggal 17, begitu ya. Jadi ada yang mengatakan 10 sampai 17 atau 10 sampai tanggal sampai 16 Juli 1945. Kita lanjutkan. Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 45. Perhatikan sekalian ya, ini agak panjang dan agak sedikit rumit ceritanya tentang perumusan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPUPKI dimulai dengan diumumkannya dengan menambah 6 anggota baru, yaitu 1. Abdul Fattah Hasan, 2. Asikin Natanegara, 3. Suryo Harmijoyo, 4. Muhammad Nur, 5. Besar, dan 6. Abdul Kafar. Pada sidang pertama ini, Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno, melaporkan hasil panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yuk kita setback kembali sedikit. Jadi pada sidang yang pertama membahas membahas tentang dasar negara, anak sekalian, pada tanggal 22 Juni 45 BPUPKI menghasilkan namanya Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Yang di dalamnya adalah ada rumusan pembukaan dan di dalamnya ada rumusan dasar negara. Nah, pada saat sidang yang kedua ini, Soekarno sebagai ketua Panitia 9 yang sidang pada tanggal 22 Juni 45 harus melaporkan hasil sidangnya pada kali ini ya, pada kali ini. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 sampai 10 Juli, tanggal 10 Juli Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli
1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara, ada beberapa anggota yang tidak hadir, yang pro republik sebanyak 55 orang, dan 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan. 2 orang menginginkan bentuk lain dan 1 orang yang belangko. Tidak memilih mungkin ya anak sekalian ya. Jadi pada sidang tanggal 10 ini, sidang hari pertama anak sekalian, ditetapkanlah bentuk negara Indonesia, yaitu bentuk negara republik. Republik itu artinya kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah presiden, bukan raja, bukan sultan, bukan syekh, dan lain sebagainya. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius, sebagaimana tergambar dalam dialog di bawah ini. Pada sidang BPUPKI tanggal 11, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan ketuanya Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian dengan ketuanya Muhammad Hatta, dan Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Joyo Cokro Sujoso. Agenda sidang BPUPKI yang kedua juga membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anak sekalian, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia kecil. Panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso, dan Panitia Ekonomi Keuangan diketuai oleh Dr. DRS Muhammad Hatta. Pada tanggal 11, berarti hari kedua anak sekalian ya, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno tadi membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Jadi panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno tadi dipecah lagi, dibentuk lagi panitia kecil ya, yang khusus tugasnya adalah merancang isi Undang-Undang Dasar. Membentuk panitia perancang Declaration of Right ya, yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu sebagai berikut: Profesor Mr. Dr. Supomo, Ketua Panitia Kecil, Mr. KRMT Wongsonegoro sebagai anggota, Raden Ahmad Subarjo sebagai anggota, Alexander Andreas Maramis atau biasa disingkat AA Maramis, lalu Mr. Raden Panji Singgih anggota, dan Haji Agus Salim juga anggota, lalu kemudian Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo juga anggota. Selain itu anak sekalian, panitia perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan. 1. Bentuk negara adalah unitarisme atau kesatuan. Makanya namanya negara Indonesia kita yang lengkap adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bahasa asingnya kesatuan itu adalah unitarisme. Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu presiden. Karena tadi sudah ditentukan bentuk pemerintahnya adalah republik. Nah, kalau republik maka kepala negaranya presiden, bukan raja, bukan sultan, bukan yang di Pertuan Agung. Oke ya, kita lanjut. Sekarang masuk ke hari ketiga. Pada tanggal 13 Juli 45, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang dibawanya tadi, yang tugasnya adalah khusus merancang isi Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan,
sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Rencana Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Jadi karena mereka ini bukan ahli bahasa, dikhawatirkan anak-anak sekalian bahasanya kurang bagus. Maka setelah 7 anggota ini berhasil merancang Undang-Undang Dasar, maka diserahkan ke panitia penghalus bahasa agar bahasanya tidak ada yang salah ya, atau tidak enak dibaca, tidak enak didengar. Kita lanjutkan ke tanggal 14, hari keempat. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang pleno BPUPKI, sidang pleno itu sidang yang dihadiri oleh semua anggota sidang ya. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketuanya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka pembukaan Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Ingat anak sekalian, maksudnya Hindia Belanda itu adalah Indonesia ya. Hindia Belanda itu ada artinya tanah yang dijajah oleh Belanda, yaitu Indonesia. Ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayah Sabah dan Sarawak yang masuk di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam. Papua, Timor Portugis sekarang adalah wilayah negara Timur Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, ini dibahas pada tanggal 14 Agustus anak sekalian ya, yaitu tentang wilayah dan lain sebagainya. Kita lanjut. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama, Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat, Piagam Jakarta. Ingat, kalau ada kata Piagam Jakarta, pikiran kita harus balik bahwa Piagam Jakarta itu dirumuskan oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 45. Di dalam Piagam Jakarta itu memuat rancangan pembukaan dan isi dari Dasar Negara Indonesia Pancasila. Kita lanjutkan. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru. Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Jadi pada tanggal 14 ini rumusan pembukaan atau Piagam Jakarta tadi disetujui dengan beberapa perbedaan. Kita lanjutkan. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 45 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan, naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Kalimatnya begini: Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara.
kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang itu yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Hari terakhir ada sekalian ya. Akhirnya disetujui rancangan tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, ini kita akan masukkan ke video berikutnya anak sekalian ya. Namun untuk perancangan Undang-Undang Dasar kita sampai di sini dulu videonya. Kita akan lanjutkan nanti di video yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.